بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan membaca surat Fussilat ayat 44 dan tafsirnya Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Allah Azza wa Jalla mengatakan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, dan jika kami menjadikannya Al-Qur'an itu sebagai Qur'an bangsa Ajam dengan bahasa Ajam, yaitu bahasa di luar bahasa Arab, disebut dengan bahasa Ajam. Kalau kata Allah Azza wa Jalla kami menjadikan Al-Quran itu Quran a'jamiyan dengan berbahasa, laqalu, mereka para pendusta yang mendustakan Al-Quran itu tidak akan berhenti. Mereka akan mengatakan laula fussilat ayatuhu, aduhai kalau ayat-ayatnya itu diterangkan, dijelaskan, kata mereka, a'ajamiyun wa arabiyun, Al-Quran dengan bahasa Ajam sementara utusan Rasul dari orang Arab, Arabi, orang Arab, kan enggak ketemu. Barakallahu fikum. Yang diutus ke tengah mereka adalah orang Arab, tetapi kitab sucinya Ajam, tidak akan ketemu. Barakallahu fikum. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan bahwa dia Al-Quran itu terhadap orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman hudan, sebagai petunjuk, wa shifa, dan sebagai obat. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun, dan orang-orang yang tidak beriman, maka di telinga-telinga mereka itu waqrun, penutup. Wa huwa alaihim ama, dan dia atas mereka, artinya Al-Quran petunjuk itu atas mereka ama, tidak bisa melihat, ai mereka buta. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka itulah seolah-olah dipanggil dari tempat yang jauh, tidak bisa mendengar apalagi menjawab. Permisalan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mari kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi. Allah Azza wa Jalla, kata beliau, memberitakan tentang karunia-Nya Allah dan kedermawanannya. An fadlihi wa karamihi, haitsu anzala kitaban arabiyan ala rasulil arabi. Bagaimana bentuk karunia Allah dan kedermawanannya? Dari sisi Allah menurunkan kitab
berbahasa Arab kepada seorang Rasul Arabi, bangsa Arab. Bilisani qaumihi, Allah utus seorang dari kalangan Arab dengan lisan kaumnya tentunya. Kalau Rasulnya di negeri Arab, Al-Qur'annya dengan bahasa taruhlah Rumi, bahasa Romawi, kan lucu. Barakallahu fikum. Maka tentu termasuk dari karunia Allah dan kedermawanan Allah, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab kepada seorang Rasul berbangsa Arab dengan lisan kaumnya, yaitu Arab. Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan tentang apa kandungan Al-Quran itu kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya. Wa hadza mimma yujibu lahum ziyadatal i'tina bihi. Tentu ini adalah berkonsekuensi menuntut mereka untuk memberikan tambahan perhatian kepada Al-Quran. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, memberikan perhatian kepada Al-Quran. Wattalaqi lahu wattaslim, yaitu mencari ilmunya dan memasrahkan diri kepada Al-Quran. Tapi mungkin ikhwanuna yang lama tinggal di Arab akan menyaksikan, barakallahu fikum, ya, walaupun Rasul Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, ia banyak sekali yang jauh dari Al-Quran. Pengamalan barakallahu fikum Al-Quranul Karim, ia sesuai dengan manhaj salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi Masya Allah, negeri ya Arab benar-benar memang Al-Quran diperhatikan. Dari menghafalnya, Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Namun dari sisi kelurusan memahami dan mengamalkan Al-Quran tidak ada beda. Karena semuanya itu terkait dengan taufik dari Allah. Taufik Allah akan diberikan kepada siapapun juga. Bangsa Ajamnya, bangsa barakallahu fikum Arabnya, taufik untuk memahami Al-Quran dengan lurus dan benar, barakallahu fikum, Allah berikan kepada siapapun yang dia kendaki dari hambanya. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai Ustaz kita bercerita ketika Imam Ibnu Baz rahimahullah, Imam Ibnu Baz rahimahullah mengisi di sebuah masjid. Cuma berapa saja orang Arab yang hadir. Barakallahu fikum. Mungkin belasan dari kita Indonesia. Segelintir padahal imam, barakallahu fikum. Kalau kita di Indonesia, kalau sudah terkenal apalagi Habib, wah luar biasa. Ya, Tuan Guru, wah luar biasa. Barakallahu fikum. Artinya bahwa di tempat itu seperti itu negerinya, sunnah itu juga asing. Sunnah asing. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah ajmain. Namun sekali lagi, ini kaitannya dengan taufik dan hidayah dari Allah. Allah akan memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tanpa pandang bulu atau mungkin asal atau negeri orang Arab atau orang Ajam, sama sekali tidak ada kaitannya dengan itu semua. Betapa banyak orang-orang yang mengikuti keturunan Nabi alaihissalatu wassalam berselisihan hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Maka di sini ada sebuah kegembiraan bagi kita. Orang Ajam kita Indonesia, barakallahu fikum, untuk memahami Al-Quran itu kan berat. Harus dulu menguasai bahasa Arab. Mau lebih dalam lagi harus menguasai nahu. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah
sebuah usaha yang tambah untuk bisa memahami kalamullah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, barakallahu fikum, betapa besar nilai hidayah yang diberikan kepada seorang ajam untuk bisa beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga susahnya kita mau berdakwah, mendakwahkan Al-Quran, itu harus menterjemahkannya dulu. Ya, barakallahu fikum, kita terjemahkan untuk bisa memahamkannya. Kalau orang Arab, ya tidak perlu diterjemahkan. Ya, tinggal langsung menjelaskan, selesai. Tapi kita orang ajam harus menterjemahkannya dulu. Sudah menterjemahkan, lihat tafsirnya. Tafsirnya pakai bahasa Arab. Juga diterjemahkan. Berarti ada usaha lebih orang ajam untuk sampai memahami. Maka oleh karena itu, kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan merepotkan diri sesungguhnya. Sesuai dengan pemahaman nenek moyang, selesai. Ya, dalam bahasa banyak acara mengenyangkan, ya, dengan acara-acara ini, acara itu. Barakallahu fikum. Berarti rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita usahakan untuk belajar bahasa Arab, belajar nahu, untuk kemudian bisa memahami, Allah Azza wa Jalla masukkan di dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan berikan kemudahan, bimbingan, arahan kepada jalan kami. Maaf saja ya, kalau kita di Yaman menggunakan bahasa fusaha, yaitu bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu mesti dikatakan, anta pelajar ya, ampunya pelajar di Arab, barakallahu fikum, di jami'ah. Enggak, orang pondokan tapi belajar, Masya Allah, dididik bahasa Arab, barakallahu fikum, diajari. Mereka sama duduk dengan kita belajar nahu, bahkan lebih pintar ya dari kita, maksudnya dari ajam, dari mereka-mereka yang duduk bersama kita belajar nahu. Ya, barakallahu fikum. Artinya mereka juga terkadang Al-Quran ada yang enggak bisa baca. Al-Quran lo ya. Ada yang enggak bisa baca. Barakallahu fikum. Jangankan mau bahasa fusaha, ya bahasa orang terpelajar. Jauh. Rahimani wa rahimakumullah. Mereka juga harus belajar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, di saat Allah membimbing kita untuk belajar Al-Quran dan mengamalkan sesuai dengan pemahaman orang-orang Arab di masa yang silam, Rasulullah dan para sahabat ridwan alaihim ajma'in. Itulah hidayah, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu law ja'alahu Qur'anan a'jamiyan bilughati ghairil Arab la'taradhal mukadzibun. Kalau Allah menjadikan Al-Quran dengan bahasa ajam di luar bahasa Arab, dengan bahasa luar Arab, niscaya akan membantah juga para pendusta itu dengan mengatakan, laula fussilat ayatuhu, ay halla buyyinat ayatuhu wa wuddihat wa fussirat. Aduhai, alangkah baiknya kalau sekiranya ayat-ayatnya dijelaskan, diterangkan, ditafsirkan. Ya, yang mendustakan Al-Quran itu orang Arab. Bagaimana? Rasulullah diutus dari orang Arab dengan menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Arab. Itu pun mereka dustakan Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Qurannya menggunakan bahasa di luar bahasa Arab? Lebih banyak lagi alasannya untuk mendustakan Al-Quran. A'ajamiyun
wa arabi, ay kaifa yakunu Muhammadun Arabiyyan wal kitabu ajami. Bagaimana Muhammad itu orang Arab lalu kitabnya dengan berbahasa orang ajam di luar Arab? Hadza la yakun. Ini tidak mungkin akan terjadi. Kemudian beliau menjelaskan, fanafallahu ta'ala kulla amrin yakunu fihi syubhatun li ahli al-batil an kitabihi. Perhatikan baik-baik. Allah meniadakan segala bentuk perkara yang itu akan menjadi alat syubhat oleh ahlul batil. Allah nafikan dari atau tentang kitabnya. Tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan sedikit pun. Untuk mereka barakallahu fikum ahlul batil menjadikan Al-Quran atau ayat menjadi syubhat. Tidak ada sama sekali. Allah nafikan. Wa wasafahu bikulli wasfin yujibu lahul inqiyad. Bahkan Allah mensifati Al-Quran itu dengan segala sifat yang berkonsekuensi. Mereka tunduk dengannya. Enggak susah-susah loh. Coba. Antum duduk dengan Pak Petani yang tidak pernah sekolah. Bacakan surat Al-Fatihah. Terjemahkan artinya. Jelaskan. Mereka akan paham loh. Tidak perlu jauh-jauh. Mau keluaran Universitas Ibnu Saud untuk dasar untuk memahami Al-Quran. Enggak. Gampang dan mudah. Allah Azza wa Jalla menjadikannya Al-Quran bisa difahami oleh seluruh bangsa. Barakallahu fikum. Sekarang taruhlah orang Inggris. Allah pilih orang yang akan sanggup menerjemahkan bahasa Al-Quran dengan bahasa Inggris. Sampaikan kita menemukan Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Jawa kuno. Masih ada. Huruf per huruf diterjemahkan, barakallahu fikum. Allah jaga semuanya. Allah berikan kemampuan untuk mudah difahami kitab sucinya Al-Quran, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga benar-benar Al-Quran itu tidak membutuhkan tingkatan ilmu tertentu untuk kemudian patuh padanya. Makanya kan di sini letaknya orang-orang sufiyun yang membagi tingkatan ilmu dan kedudukan derajat. Tingkatan martabat syariah, ya. Kemudian apalagi bahasana thariqat, kemudian barakallahu fikum hakikat. Jadi dibagi. Kalau orang yang masih ilmunya masih luar, seperti mereka gambarkan seperti kelapa, ada bagian luarnya, dalamnya, yang paling dalam hakikat, barakallahu fikum. Jadi kalau ini derajatnya syariah. Coba sampai sedemikian rupa. Artinya bahwa Islam atau agama atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bisa difahami oleh siapapun juga. Tidak butuh dia berpendidikan tinggi, barakallahu fikum. Walakin al-mu'minun al-muwaffaqun intafa'u bihi wartafa'u wa ghairuhum bil'aksi min ahwalihim. Dan orang yang beriman yang telah mendapatkan taufik, orang yang beriman yang telah diberikan taufik, mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Allahu Akbar. Mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, wartafa'u, dan mereka terangkat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Sementara selain mereka yang tidak mendapatkan taufik, ya sebab
Surat Al-Fatihah sudah jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba bacakan. Bawa ayat ini kepada para tokoh-tokoh agama. Mereka faham maknanya. Maknanya lo ya. Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta. Maaf. Ternyata yang sudah paham ayat ini, dia yang mengajak ke kuburan meminta. Coba. Menunjukkan barakallahu fikum pemahaman yang lurus. Pengamalan yang benar. Itu benar-benar taufik khusus yang Allah berikan kepada pilihan-pilihannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dipilihnya para sahabat Nabi. Itu minoritas. Dibanding dengan orang yang hidup di Jazirah Arab. Sedikit sekali. Itu para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tengah-tengah mereka. Bertemu dengan Rasul tersebut. Tetapi yang mendapatkan taufik untuk mengikutinya. Beriman kepada Rasul Alaihi Wasallam. Memahami Al-Quran sebagaimana pengajaran beliau. Itu sangat-sangat minoritas. Berarti taufik ini sebuah keistimewaan dari Allah. Jangan disia-siakan. Jangan dianggap remeh. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika kita kemudian meletakkannya di bawah. Lalu kemauan keinginan duniawi di atas. Jangan sampai barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla kalau telah mencabut taufik itu, tidak ada seorang pun yang akan bisa mengembalikan. Tapi kalau mungkin duit dicabut 1000 besok, bisa. Ya datang orang, ya akhi, anak kasih pinjam atau tidak ada. Yang akan bisa barakallahu fikum membawanya dan menyodorkan kepada kita setelah tercabutnya rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan, walihadza qala kul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Allah mengatakan, katakan wahai Rasul Allah, Al-Quran terhadap orang-orang yang beriman menjadi petunjuk dan menjadi obat. Bagaimana gambarannya? Kata beliau, yahdihim li tariqir rusydi was siratil mustaqim wa yu'allimuhum minal ulumi an-nafi'ati ma bihi tahsulul hidayatut tammatu. Kata beliau, Al-Quran menunjuki mereka ke jalan yang lurus, rusyd. Jalan Allah yang lurus, siratul mustaqim. Hidayah yang sempurna itu terhubung. Mengulang-ulanginya, membacanya tidak pernah bosan. Coba surat Al-Fatihah. Kita baca berulang-ulang, tidak ada rasa bosan pada diri kita. Tapi coba baca cerita ini, sudah kok saya baca. Tapi Al-Quranul Karim dibaca kul huwallahu ahad. Tidak pernah kita bosan untuk membaca satu surat Al-Quran itu. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka tentu termasuk dari sebuah hidayah dan taufik yang sempurna kita dapatkan di saat kita menjalankan hidup ini di atas bimbingannya Al-Quran. Kita kemudian belajar ilmu tentang Al-Quran. Maka ini adalah hidayah yang tamah, yang sempurna. Apakah ada lebih lagi? Oh ada. Apa? Istiqomah di atasnya. Pada kondisi hidayah itu berlalu juga kita bersama hidayah. Keistiqomahan ini sesungguhnya terkait dengan kekuatan kita menjaga taufik dan hidayah itu di dalam hidup. Kapan saja loyo, lesu, lemah, mungkin karena banyak maksiat yang dilakukan, mungkin sudah dirundung berbagai macam penyakit yang menyelinap di dalam kalbu kita,
Mungkin pikiran kita sudah penuh dengan hal-hal yang merusak diri kita. Mulai sudah terkikis kekuatan dia untuk menjaga hidayah dan taufik itu. Maka barakallahu fikum, disinilah letaknya sering saya mengingatkan. Teman-teman kita yang baik, lingkungan kita yang baik, barakallahu fikum. Disinilah letaknya, rahimani wa rahimakumullah. Kendati pun mungkin di lingkungan yang kita menganggap baik itu, ya kita akan menemukan banyak kekurangan padanya. Kekurangan dari saudara kita Ahlus Sunnah, kekurangan dari guru kita, kekurangan dari anak-anak kita, mesti kita akan jumpai. Karena kita adalah manusia, tidak akan pernah keluar dari status sebagai manusia dimanapun kita berada. Mesti akan ada kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum. Kekurangan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, di saat kita memilih teman yang terbaik di dalam hidup, lingkungan yang menurut kita terbaik, kita berharap ditolong selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa shifaa'un lahum minal asqamil badani asqamil qalbiyah. Satu, tadi Al-Quran sepenunjuk, sekarang Al-Quran sebagai obat. Obat buat mereka yang beriman dari penyakit wal asqam dan penyakit-penyakit hati. Subhanallah. Bukankah Allah hanya telah menganjurkan kita untuk meruqyah sebuah penyakit? Sudah kita lewat di dalam membahasnya. Bagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika berangkat ke Baitullahil Haram, tidak ada sebuah penyakit yang sangat sudah sekian langkah dan cara. Maka beliau merutinkan dengan meruqyah atau membaca Al-Quran. Hilang penyakitnya, barakallahu fikum, biiznillah. Bukan hanya terkait masalah ruqyah. Coba saja, kalau mungkin ikhwanuna menemukan sebuah kelemahan pada diri, kelemahan, barakallahu fikum, loyo bawa bisu, coba ulangi Al-Quran atau ayat-ayat yang antum telah hafal, mencari kekuatan melaluinya. Antum akan rasakan, barakallahu fikum, pulihnya tenaga, rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagai obat terhadap fisik kita, jasad kita, dan juga obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kenapa? Li'annahu yazjaru an masawi'il akhlaq. Karena Al-Quran itu mencegah dari akhlak-akhlak yang jelek, wa aqbahil a'mal, dan amal-amal yang paling jelek, wa yahutsu 'ala taubatin nasuh. Al-Quran itu mendorong, menganjurkan untuk bertaubat dengan taubat yang benar, allati taghsilu dzunuba wa tasfil qalba, yang akan mencuci dosa-dosa dan yang akan menyembuhkan hati dari penyakit. Kalau membaca Ad-Da' wa Dawa, kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita menemukan bahwa termasuk dari akibat doror dosa itu, bahaya dosa, melemahkan fisik. Melemahkan fisik kita, barakallahu fikum, dan melemahkan hati. Al-Quran mengajak kita untuk bertaubat. Al-Quran mengajak kita untuk beramal. Al-Quran yang akan membersihkan dosa-dosa, mencucinya, berarti akan muncul kembali kekuatan, barakallahu fikum, pada diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi dua disebutkan. Katakan wahai Rasul Allah, bahwa Al-Quran itu terhadap orang yang beriman menjadi penunjuk dan menjadi obat. Walladzina la yu'minuna bil Quran. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, fi adhanihim waqrun, di telinga mereka ada penutup. Ada penutup. Samamun anistima'ihi wa i'radun. Mereka tuli dari mendengar dan juga berpaling. Wa huwa alaihim ama. Ternyata
buta, ay la yubsiruna bihi rusydan. Al-Quran tidak bisa mereka lihat sebagai petunjuk, wala yahtaduna bihi, dan tidak pula akan berpetunjuk dengannya, wala yaziduhum illa dhalala, dan tiadalah Al-Quran itu kecuali menambah kesesatan mereka. Kenapa? Fa innahum idza raddul haqqa izdadu ama ila amahum wa ghayyan ila ghayyihim. Karena mereka apabila menolak kebenaran, bertambah buta di atas kebutaan yang sudah ada, dan bertambah sesat di atas kesesatan mereka. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Mereka itulah yang dipanggil dari tempat yang jauh. Yunaduna ilal iman. Mereka dipanggil menuju keimanan. Wa yud'auna ilaihi, dan diajak kepada keimanan. Fala yastajibun, mereka tidak bisa menjawab. Bimanzilatil ladzi yunada wa huwa fi makanin ba'id. Permisalannya seperti orang yang berada di tempat dipanggil tetapi tempatnya jauh. Kita di sini manggil ya dengan suara, tidak mungkin akan bisa mendengarnya. La yasma'u da'iyan, tidak bisa mendengar yang memanggil, wala yujibu munadiyan, dan tidak bisa memenuhi panggilan yang menyeru. Wal maksud, terakhir kata beliau, annal ladzina la yu'minuna bil Qur'an la yantafi'una bihudah. Maka maksudnya orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan petunjuknya. Wala yubsiruna binurih, mereka tidak bisa melihat dengan cahaya Al-Quran. Wala yastafiduna minhu khaira, mereka tidak bisa mengambil manfaat kebenaran, kebaikan sedikit pun. Li'annahum, karena apa? Mereka saddu ala anfusihim abwabal huda, mereka menutup pada diri-diri mereka pintu-pintu petunjuk, bi'radhihim wa kufrihim, karena perpalingan mereka dan kekufuran mereka. Kata beliau, barakallahu fikum. Kesimpulannya rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran sebagai kalamullah juga tidak ada jaminan untuk tidak dicela dan dicerca. Ya, dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan. Maksudnya apa? Sebuah kisah di saat Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menelpon Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya Syekh, haula, mereka kata Syekh Rabi', memanfaatkan ucapan engkau, menggunakan ucapan engkau untuk kemudian menabrak, menjatuhkan, mencela Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata Syekh Al-Albani, ya, setelah beliau menyebutkan bagaimana perjuangan Syekh Rabi untuk membela ya keberadaan seorang imam muhaddits di masa sekarang ini, Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan la gharab, artinya bukan sesuatu yang aneh. Al-Quran saja mereka bisa jadikan sebagai alat untuk membenarkan langkah mereka. Apalagi ucapan manusia yang di situ ada salah dan benarnya. Barakallahu fikum. Al-Quran saja tidak luput dari usaha-usaha mereka rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang cinta dan selalu bersama kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita tidak bisa menghafal, tapi kita menjaga amalan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ditanya tentang orang yang menghafal ya Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang dikandung, dengan orang yang mengamalkan isi kandungan tetapi tidak menghafalnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tentu orang yang mengamalkan isi kandungannya adalah lebih utama. Maka rahimani wa rahimakumullah, kita berharap dengan kemampuan kita menghafal Al-Quran, mungkin 1 juz atau mungkin kurang,
namun kita berupaya untuk memperbaiki diri dengannya. Kita berharap akan bisa menjadi modal di kehidupan dunia ini untuk kemudian menghadapi segala tantangan-tantangannya, karena Allah telah jadikan Al-Quran sebagai jawabannya. Dan yang kedua, menjadi bekal untuk kita bawa menghadap Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.